American scientific companies are crossbreeding humans and... Beragam eksperimen ilmiah pernah dilakukan, tapi apakah kalian tahu? Ada eksperimen gelap yang pernah dilakukan ilmuwan, di mana mereka mencoba untuk menyilangkan dua jenis hewan, dan seperti inilah hasil percobaan sains paling gila itu. Yang pertama ada Jack Lion. Sesuai dengan namanya, Jack Lion adalah persilangan antara jaguar jantan dan singa betina. Hasil dari persilangan itu adalah seekor kucing yang terlihat cukup menyeramkan. Jack Lion memiliki tubuh dan struktur wajah seperti singa, tapi warna kulit, corak tubuh berbintik, dan mata tajam yang mengancam memiliki kemiripan yang mencolok dengan jaguar. Gabungan dua predator itu menghasilkan predator baru yang mematikan. Ilmuwan melakukan persilangan ini bukan tanpa alasan. Menurut penelitian mereka, sebagian besar jaguar jantan itu mandul, sehingga peluang untuk bertahan hidup di alam liar sangat kecil. Kemudian para ilmuwan campur tangan dengan mengawinkan jaguar dan singa. Eksperimen paling gila yang pernah ada yaitu ketika ilmuwan mencoba menciptakan manusia simpanse, atau yang dikenal dengan eksperimen Humanzee. Eksperimen ini terkenal tahun 1910 saat ahli biologi Soviet berhipotesis soal kemungkinan menciptakan hibrida mamalia dengan menggunakan sperma manusia dan tubuh simpanse. Eksperimen ini disebut akan melahirkan spesies baru, simpanse super cerdas yang berpotensi menyaingi manusia. Ini eksperimen paling gila yang pernah ada. Banyak yang menganggap eksperimen ini tidak etis, dan mereka memperingatkan bahaya menciptakan spesies super seperti ini. Ketika mempresentasikan idenya itu, mereka tidak pernah berasumsi bahwa ide mereka itu akan menarik perhatian orang banyak. Tapi beberapa ilmuwan ternyata mendukungnya dan mendorongnya melanjutkan eksperimen tersebut. Ahli biologi Soviet bernama Ivanov. Dia merupakan ilmuwan pertama yang mencoba eksperimen ini pada tahun 1930. Tapi pada akhirnya tidak berhasil. Kemudian pada tahun 2000-an, ilmuwan Amerika bernama George. Dia hampir berhasil menciptakan manusia Z. Kemudian dia terpaksa meninggalkan eksperimen itu setelah komunitas ilmiah menganggapnya tidak etis. Kita baru bisa melihat spesies simpanse super yang sebenarnya pada tahun 2002, ketika para ilmuwan Tiongkok berhasil menggabungkan sel manusia dengan embrio simpanse, tetapi proyek tersebut tidak bertahan lama. Selanjutnya ada beruang grular. Mereka adalah gabungan dari beruang coklat grizzly dan beruang kutub. Hasil persilangan itu menghasilkan beruang baru yang memiliki bulu yang lebat dan berwarna krem. Wajahnya mirip seperti beruang kutub, tapi badannya mirip beruang grizzly. Beruang grular sebenarnya hasil dari persilangan alami dan tanpa campur tangan manusia. Beberapa ahli memperkirakan persilangan ini terjadi akibat dari perubahan iklim. Melelehnya lapisan es di kutub utara membuat beruang kutub migrasi ke habitat beruang grizzly, dan di sanalah terjadi perkawinan alami antara kedua jenis beruang itu. Mungkin populasi beruang grular sekarang masih sedikit, tapi tidak menutup kemungkinan populasi mereka akan bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Semakin banyak wilayah Arktik yang mencair, memaksa beruang kutub untuk pindah, dan di tempat barunya itu, mereka akan berkembang biak. Baru-baru ini, para ilmuwan melakukan eksperimen untuk mencangkok sel saraf manusia ke otak anak tikus. Eksperimen ambisius ini menghasilkan sesuatu yang menghebohkan dunia. Selama eksperimen berlangsung, ternyata sel saraf manusia bisa tumbuh hingga memenuhi sekitar sepertiga dari satu titik otak tikus dan membentuk koneksi-koneksi dengan sel darah si tikus. Setelah berhasil melakukan eksperimen ini, mereka mengumumkan manfaat di balik eksperimen mereka. Meskipun eksperimen ini bisa membantu ilmuwan untuk mempelajari otak manusia, banyak yang mempertanyakan apakah etis memanipulasi tikus seperti itu. Ini adalah Elysia chlorotica, siput laut yang berfotosintesis untuk memberikan nutrisi bagi dirinya sendiri seperti tumbuhan. Siput laut ini bentuknya mirip